jumpa lagi dengan aku, Ratna Oneng. Kali ini tuh aku akan bahas film yang masih seputaran sama Korea Selatan lah. Belum pindah tempat, karena belum sempat belikan untuk pindah ke negara lain. Udahlah, langsung aja aku kasih tahu judul filmnya itu Midnight. Nah, film ini tuh dirilis pada tahun 2021, tepatnya tahun semalam guys. Jadi masih terasa lah panas-panasnya. Jadi ceritanya ini ada psikopat yang kayak tanpa alasan gitu ngebunuh orang. Mungkin karena dia gabut kali ya. Nah, dimana ada gadis bisu dan tuli yang menjadi incaran psikopat itu. Karena dia itu melihat dia sebagai saksi mata pembunuhan yang dilakukan psikopat itu. Nah, tau nggak guys, ternyata psikopat itu pernah bermain sebagai polisi di drama Squid Game. Jadi bagi kalian yang pernah nonton Squid Game, pasti tahu siapa sih aktor ganteng ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang film ini, mari kita senam jadi dulu guys untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke guys, tanpa basa-basi sebelum kuru basi karena mau dipanasi, mari kita bedah film ini. Jadi guys, awal mula film ini tuh memperkenalkan siapa sih sebenarnya psikopatnya. Nah, ternyata psikopatnya itu adalah seorang laki-laki yang bernama Do-sik. Di sini dia tuh udah menargetkan korbannya, seorang wanita yang sedang mencari taksi di sebuah jalan yang gelap dan sepi gitu ya guys. Terus guys, si Do-sik ini menawarkan tumpangan nih ke cewek ini. Nah, alih-alih cewek ini tuh menolak karena dia nggak mau masuk ke mobil orang lain, ya kali gitu. Nah guys, ternyata karena wanita itu nggak mau, jadi dia ini Do-sik melakukan hal licik, gimana dia itu berpura-pura nangis gitu kan guys, dimana untuk menarik simpati dari cewek ini guys. Ternyata berhasil, si wanita ini kepo dong. Suara apa sih tuh yang ada di mobil itu? Nah, saat wanita ini masuk ke dalam mobil itu, ia terkejut gitu. Ternyata ada mayat laki-laki yang udah terluka parah. Dan Do-sik pun langsung eksekusi wanita itu. Jadi guys, gak lama kemudian polisi pun datang. Ternyata polisi itu adalah polisi yang ditelepon oleh Do-sik. Di situ Do-sik pura-pura shock dan terkejut. Memang dasarnya psikopat, jadi itu dia nggak ngerasa bersalah gitu kan. Terus dia memanipulasi kejadian yang sebenarnya dengan membuat argumen yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya guys. Scene pun berganti, dimana memperkenalkan gadis cantik yang memiliki kekurangan yaitu bisu dan tuli, yang bernama Kyungmi. Jadi guys, Kyungmi ini bekerja sebagai konselor di perusahaan call center yang khusus menangani bahasa isyarat. Scene berganti lagi memperkenalkan dua kakak beradik yang dimana adik cantik perempuannya itu bernama Sujung dan kakaknya itu bernama Jungta. Kakaknya ini sangat mencintai adiknya guys. Guys, kisah pun berlanjut dimana Kyungmi ini menjemput ibunya. Nah, ibunya ini itu ternyata juga memiliki kekurangan yaitu bisu dan tuli. Saat ibunya sudah dekat ke arah mobil Kyungmi, ternyata alarm yang ada di mobil Kyungmi berubah menjadi merah. Nah, Kyungmi ini mencoba melakukan bahasa isyarat, tetapi ibunya ini kayak nggak ngeh gitu guys. Jadi mungkin saking senengnya ya kan, nggak ngelihat nih kiri kanan. Wush, sepeda motor hampir saja menabraknya untuk tidak terjadi kecelakaan. Nah guys, scene pun berlanjut ketika mereka itu udah sampai di apartemennya. Jadi dari kejauhan, Do-sik ini sudah memantau si ibunya nih, yang mungkin akan menjadikannya sebagai target pembunuhan terbaru. Namun usahanya gagal karena rupanya si Sujung juga lewat di situ dan kayak terlalu berisik gitu nelponnya. Nah guys, di sini sih Do-sik itu kesal dan melampiaskannya kepada Sujung. Nah, setelah Kyungmi ini dari parkiran, dia ini mau nyamperin ibunya. Ternyata ada sepatu putih yang terlempar dan ada suara juga minta tolong. Nah, si Kyungmi ini auto kepo dong ya kan guys. Dia langsung nyamperin arah suara itu. Saat Kyungmi ini mau menolong Sujung, cuman tiba-tiba dari belakang si Do-sik ini menjambaknya dan ingin membunuhnya, namun si Kyungmi ini berhasil lolos guys. Oke guys, dimana puncak konflik itu naik, scene yang paling mendebarkan, dimana si Kyungmi ini dikejar-kejar sama Do-sik guys. Jadi guys, Kyungmi ini berlari terus, tapi bukan lari dari kenyataannya guys, tapi dia berlari menuju basement, dimana ia mencoba untuk kabur, namun gagal. Jadi Kyungmi ini mencoba masuk ke dalam mobilnya, tapi karena dia pada dasarnya tuli, jadi dia ini nggak sadar kalau si Do-sik ini udah ada di belakang mobilnya. Dia menginjak gaspol mobilnya dan mengerim mendadak, sehingga mengakibatkan si Do-sik ini terjungkal. Nah, di sini Kyungmi pun berhasil lolos, tapi dia tetap masih dikejar-kejar Do-sik. Sampai akhirnya Kyungmi ini berhasil menekan tombol alarm darurat dan CCTV pun langsung menyoroti ke mereka berdua nih. Jadi guys, karena memang Do-sik ini orangnya licik, jadi dia itu berganti pakaian untuk mengibuli Kyungmi. Ternyata Kyungmi ini nggak sadar bahwasannya itu adalah laki-laki yang ngejar dia tadi. Dimana Do-sik ini berpura-pura mencari adiknya. Datang si Kyungmi yang polos ini memberitahukan mungkin perempuan yang berdarah itu adalah adiknya. Pas mau menuju ke lokasi kejadian, akhirnya polisi pun tiba.
Berlanjutlah mereka bertiga ini, Kyungmi, ibunya, dan Dosik di kantor polisi. Jadi guys, di sini tuh Kyungmi membuat laporan dan menjelaskan apa yang terjadi. Cuman polisi ini tidak menemukan bukti apa-apa. Karena polisi ini mengira Kyungmi ini lagi mabuk karena tasnya itu kayak tercium-cium bau alkohol lah gitu guys. Terus guys, pas Kyungmin lagi mau buat laporan, ternyata ada orang tua yang lagi berantem sama Dosik. Gak sengaja HP-nya si Sujung jatuh dan diambil dong sama ibunya si Kyungmi. Ibunya Kyungmi langsung melihat wallpaper HP-nya itu, ternyata ada wanita cantik. Nah, si Dosik ini melihat ibunya sedang memegang HP-nya Sujung. Dia langsung merampas HP itu. Ibunya Kyungmi ini memberikan bahasa isyarat sama Kyungmi ini, kayak mungkin ibunya ini memang udah curiga banget gitu kan sama si Dosik ini. Cuman karena si Dosik ini nggak tahu apa yang mereka bahas, dia pun jadi marah. Nah, tiba-tiba pun si Jongtak datang ini mencari adiknya dengan marah-marah. Dia menunjukkan foto itu kepada semua orang yang ada di situ. Jadi guys, di sini nih Kyungmi ini mengenalinya. Pas ibunya mau memberitahu Kyungmi, dicegat sama si Dosik ini. Si Dosik ini menunjukkan apa yang dia bawa. Ternyata tas yang dia bawa itu berisikan pisau-pisau dan senjata tajam lainnya. Ibu Kyungmi ini shock dong. Ditambah lagi si Dosik mengancam ibu Kyungmi akan membunuh anak cantiknya itu. Jadi guys, karena memang pada dasarnya gila, si Dosik ini tiba-tiba menyerang si Jongtak. Singkat cerita, Dosik menang karena polisi mengira Dosik ini adalah sebagai korban. Nah guys, Kyungmi dan ibunya ini tetap berusaha kayak ngomong sama polisi bahwasannya ini Dosik ini pelakunya. Cuman polisi ini tuh kayak nggak paham gitu kan, jadi yang nggak didengarkan. Hasil pun mereka semua pulang ke rumah masing-masing dong. Scene pun berlanjut di mana ibunya Kyungmi ini harus pergi dan Kyungmi ini harus tinggal sendiri di rumah. Jadi guys, ternyata Dosik ini udah ada di rumah Kyungmi. Mungkin karena memang Kyungmi-nya ini tuli, jadi dia itu nggak dengar bahwasannya ada orang yang masuk ke rumah dia. Tanpa diduga, si Dosik ini mengkampak kepalanya Kyungmi. Untungnya aja kejadian itu gagal karena si Kyungmi ini udah kayak punya refleks lah gitu ya kan guys. Dimana Kyungmi ini meminta bantuan Jongtak dan mencoba kabur lewat jendela belakang rumahnya. Hampir aja ketangkep, tapi pada dasarnya memang pinter ya, jadi berhasil lolos lagi. Jadi guys, Kyungmi dan Dosik ini kejar-kejaran lagi guys. Ternyata terlihat sama Jongtak. Jongtak pun mengikuti mereka berdua. Namun sangat disayangkan, Kyungmi ini malah terjebak di jalan buntu. Saat Jongtak ingin membantu Kyungmi, malah dipengaruhi sama si Dosik. Bahwasannya si Dosik ini akan mengiming-imingi untuk memberitahu keberadaan si adiknya ini. Jadi guys, Kyungmi ini kayak berusaha yang licin. Lagi-lagi dia lolos dari Dosik. Jadi guys, saat Kyungmi ini berlari, secara kebetulan si Sujung pun keluar dari mobil. Jadi si Kyungmi ini membantu si Sujung untuk bersembunyi dan memberikan HP-nya kepada si Sujung. Kyungmi ini juga memberikan HP-nya kepada si Sujung untuk menelpon kakaknya yang bernama Jongtak. Nah guys, konflik pun semakin memuncak di mana Kyungmi menjadikan dirinya sebagai umpan agar dia dikejar-kejar oleh Dosik supaya si Sujung ini dapat menelpon kakaknya, dan pada akhirnya si Sujung pun berhasil terselamatkan. Di mana Kyungmi ini berlari ke tengah kota sambil membawa pisau dan meminta pertolongan kepada setiap orang. Namun gak ada satu orang pun yang mau menolong Kyungmi karena kayak takut gitu melihat Kyungmi membawa pisau dan gak ngerti juga apa sih yang dibicarakan Kyungmi ini. Akhirnya Kyungmi ini pun ketangkep sama beberapa tentara dan diserahkan ke Dosik. Jadi guys, di sini tuh momen yang paling sedih dimana si Kyungmi ini mencoba untuk berbicara kepada Dosik. Gimana sih kalau orang bisu berbicara gitu kan? Jadi Kyungmi ini meminta belas kasih kepada Dosik supaya Dosik ini melepaskan Kyungmi karena memang masih ada keinginan Kyungmi yang belum tercapai. Saat ini membunuh Kyungmi, Jongtak pun datang menghajar habis-habisan si Dosik. Perkelahian sengit pun terjadi di mana si Dosik ini berpura-pura mati dan bangkit kembali untuk menghajar si Jongtak habis-habisan sampai dia pingsan. Jadi guys, si Dosik ini tuh tahu bahwasannya ibunya Kyungmi juga ada di sekitar mereka. Dan si Dosik ini juga ingin mencari ibunya Kyungmi nih untuk membalaskan dendamnya. Nah guys, si Kyungmi ini udah melihat Dosik ini udah berada di samping ibunya. Jadi guys, di sini tuh Kyungmi tuh mendapatkan ide cerdas di mana ia tuh berlari langsung dan menusukkan tubuhnya sendiri dengan pisau yang ia pegang itu. Dan ia memanipulasi kejadian seakan-akan Dosik itulah yang menusuknya. Banyak saksi mata yang melihat kejadian itu dan Dosik pun ini kebingungan. Dia itu nggak bisa berpikir jernih lagi dan nggak tahu harus melakukan apa lagi. Dan gak lama pun polisi pun datang, di mana Kyungmi memberi salam perpisahan kepada Dosik yang membuat Dosik ini semakin murka. Si Dosik ini menyerang Kyungmi lagi, namun alhasil dia ditembak berkali-kali oleh polisi dan akhirnya mati di tempat. Akhirnya Kyungmi, ibunya Kyungmi, Sojung dan Jongtak hidup dengan aman dan damai. Jadi guys, film ini tuh berakhiran dengan happy ending ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share ke seluruh teman dan musuhmu, dan jangan lupa komen di bawah ya. Karena julutan Anda adalah motivasi buat saya.